Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seseorang yang paling baik adalah dia yang mau belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Dari hadis ini kita memahami bahwa setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah orang yang terbaik. Bahkan sering kita dengar bahwasanya Rasul yang menerima wahyu Al-Quran adalah termasuk atau menjadi Rasul terbaik. Bulan ketika dia didatangi oleh Al-Quran, dia menjadi bulan terbaik, yaitu bulan Ramadan. Bahkan hari pun seperti itu. Ketika hari itu turun Al-Quran ke langit dunia, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, menjadi hari terbaik yang paling kita tunggu-tunggu. Maka semua yang memang benar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menggantikan Ustadz Jun memberikan satu nasihat yang semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Siapa saya? Kenapa saya menggantikan Ustadz Jun? Izinkan saya memperkenalkan diri juga. Saya adalah pengampu atau pengajar di Rumah Quran Al-Qamar, yang salah satunya yang tadi membaca Al-Quran, Ananda Satria. Dia adalah termasuk daripada santri-santri kami di Rumah Quran Al-Qamar ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara tentang Al-Quran, apakah kita paham apa itu Al-Quran? Apakah kita tahu sejarah daripada Al-Quran? Jangan-jangan kita ini tahu Al-Quran hanya sekedar nama Al-Quran. Kita tidak tahu lebih kecuali nama Al-Quran. Al-Quran itu, jika di dalam bahasa Arab berasal dari kata qara'a yaqra'u, yang artinya membaca. Jadi Al-Quran ini bisa diartikan sebagai sebuah bacaan. Maka ketika hari ini kok kita mendapati Al-Quran tidak kita baca, maka sebetulnya ada kekeliruan di sana. Al-Quran adalah sebuah bacaan, tapi kita tidak baca, maka sebetulnya itu ada kekeliruan. Kenapa? Kenapa kok kita tidak membaca Al-Quran? Maka itu yang semoga kita bisa renungkan juga pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Sedangkan apabila di dalam istilah Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Jadi Al-Quran ini memang turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, supaya kita tahu apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan manusia. Apakah untuk bekerja? Apakah untuk merawat keluarga? Atau lain-lain? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quran bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran oleh para ulama pada saat itu dikategorikan sebagai
atau dikategorikan menjadi turunnya 2 periode. Yang pertama periode ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum berhijrah, dan yang kedua adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhijrah. Jadi ada perbedaan. Yang sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah disebutnya sebagai surah Makkiyah, sedangkan ketika telah berhijrah disebutkan sebagai surah Madaniyah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman, secara bertahap, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Maka selama waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan pada saat itu adalah generasi terbaik pada zamannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah Al-Quran pada saat itu sudah langsung dalam bentuk buku? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada para sahabat, dan ada para sahabat yang langsung menghafalnya dan sebagian pun langsung menulisnya. Dan di antara para sahabat yang diutus untuk menulis firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Abu Bakar, ada Umar, ada Zaid, ada Utsman, dan lain sebagainya. Maka pada saat zaman Rasulullah belum ada yang namanya Al-Quran itu dijilid. Jadi orang yang tidak mau belajar langsung kepada Rasulullah, dia tidak akan pernah bisa mengenal Al-Quran atau belajar kepada murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di zaman Abu Bakar, pada saat itu terjadi perang Yamamah. Yang mengikuti adalah kebanyakan dari mereka para penghafal Al-Quran, mati syahid banyak sekali, 50-an lebih. Dan pada saat itu Umar itu mulai bingung, ini kok kalau semisal para penghafal Qur'annya meninggal mati syahid, nanti siapa yang akan menghafal Al-Quran? Baru disitulah muncullah ide untuk menuliskan Al-Quran. Dan pada saat itu Abu Bakar membentuk suatu panitia yang diketuai oleh Zaid pada saat itu, mengumpulkan beberapa orang untuk membukukan Al-Quran. Dan Al-Quran yang telah dibukukan itu disimpanlah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, diwariskanlah kepada Umar, dan setelah Umar wafat, diwariskanlah kepada anaknya Umar, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab. Lalu kapan Al-Quran ini mulai bertebaran di muka bumi ini? Al-Quran mulai bertebaran di muka bumi ini ketika Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat itu terjadi pepecahan. Ketika masjid satu dan masjid lainnya bacaannya beda, Ibu. Bacaannya beda. Yang satu bilangnya wadduha, yang satu bilangnya wadduhe. Tapi ini memang semuanya betul. Tidak ada perbedaan, tidak ada kesalahan. Ketika diajak dulu di zaman Nabi pun tidak ada masalah. Karena ini logat mereka orang Arab. Dan ini memang betul. Tapi karena perpecahan ini yang sampai menumpahkan darah kaum muslimin, kemudian Khalifah Utsman bin Affan memberikan satu statement atau memberikan satu keputusan untuk menjadikan Quran dengan mushaf Utsmani yang seperti sekarang kita baca. Jadi Al-Quran yang ada saat ini Bapak Ibu itu sama panjang pendeknya seperti apa yang dulu dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa Bapak Ibu yang membaca hari ini, sesungguhnya dulu Rasulullah itu pun membaca. Abu Bakar membaca, Umar membaca, Utsman membaca, Zaid membaca. Semuanya membaca dengan Al-Quran yang sama yang kita baca pada kesempatan kali ini. Maka sungguh ketika kita mentadaburi
membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu yang dibaca oleh Rasulullah ketika sholat. Sedih ibu, ketika kita membaca Al-Quran, kita mengingat para sahabat yang Allah telah jamin masuk ke surga. Para sahabat dijamin masuk ke dalam surga. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit tentang keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan apabila kita banyak belajar Al-Quran. Ya, tadi ada sebuah pembuka untuk kita memahami bahwa Al-Quran itu ternyata seperti ini. Asal mulanya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Jibril, kemudian ke langit bumi di malam Lailatul Qadar, kemudian turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 22 tahun. Berapa tadi? 2 bulan, 22 hari. Secara bertahap menurut kejadian-kejadian yang terjadi di bumi. Itu sejarah singkatnya daripada Al-Quran dulu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di antara kemuliaan atau keutamaan seseorang apabila dia belajar Al-Quran adalah Al-Quran akan menjadikannya cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma kunta tadri mal kitaba walal imana walakinna ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim." Dahulu kamu Muhammad tidak mengetahui apa itu Al-Qur'an dan apa pula itu iman. Akan tetapi kemudian kami jadikan hal itu sebagai cahaya yang dengannya kami akan memberikan petunjuk siapa saja di antara hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Al-Qur'an menjadi cahaya bagi kita nanti ketika dalam kegelapan. Kegelapannya seperti apa Ibu? Apakah kegelapan ketika kita tidak bisa membaca buku? Apakah kegelapan ketika kita tidak bisa melihat? Bukan. Kegelapan ketika nanti kita di alam barzah, ketika kita nanti di alam kubur. Atau bisa dimaknai sebagai cahaya, yaitu petunjuk ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum." Wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan, yaitu Al-Qur'an. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang sangat terang. Al-Quran adalah cahaya. Banyak sekali dalilnya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan bahwa sesungguhnya pelajaran Al-Quran dan pelajaran iman ini adalah pelajaran yang bermanfaat. Tidak ada pelajaran selain ini yang bermanfaat. Ibnu Qayyim rahimahullah sampai mengatakan seperti itu. Tidak ada pelajaran di dunia ini kecuali Al-Quran dan iman yang bermanfaat, yang bisa menjadikan manfaat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Dalilnya di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi. Inilah satu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita sering membaca buku, pasti terdapat tulisan mohon maaf atas keliruan, mohon maaf atas kekurangan. Itu pasti. Bagi yang kuliah mungkin di dalam skripsinya, mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi di dalam Al-Quran, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah dengan sangat jelas mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin. Untuk siapa Al-Quran ini? Untuk orang-orang yang beriman. Maka dari itu Bapak Ibu, merenungkan Al-Quran adalah pintu gerbang hidayah kita, pintu gerbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Agar mereka merenungi ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Maka Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada hambanya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah digembok? Apakah hati mereka telah ditutup sehingga dia tidak mau belajar Al-Qur'an? Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sebuah takkid, sebuah pengulangan. Kenapa kamu tidak mempelajari Al-Qur'an? Dan seandainya Al-Qur'an ini tidak turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak turun daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti sesungguhnya Al-Qur'an ini akan banyak sekali pertentangan seperti yang kita temukan di kitab-kitab selain Al-Qur'an. Kalau Bapak Ibu mempelajari kitab selain Al-Qur'an, kitab agama lain, itu antara ayat dan ayatnya itu saling bertentangan. Maka kalau orang kafir, orang yang non-muslim, dia meninggalkan kitabnya, maka dia akan semakin maju. Beda dengan orang Islam, ketika orang Islam meninggalkan Al-Quran, maka dia akan semakin terbelakang. Maka wajar ketika di sekolah-sekolah mengatakan ini negara maju, ini negara maju, ini negara maju. Dalam segi apa? Kalau kita melihat, apakah dia berpegang teguh dengan kitabnya? Tentu tidak. Tentu tidak. Tapi orang Islam ketika dia semakin dekat dengan kitabnya, maka dia akan semakin sukses. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an, maka dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Maka dari mana kita bisa memahami Al-Qur'an sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara mengikuti kajian-kajian. Tidak mungkin kita untuk memahami Al-Qur'an sendiri. Karena bisa jadi kita nanti salah paham. Al-Quran inginnya A, kita memahaminya B, sesuai dengan keinginan kita. Maka ini pentingnya belajar agama dengan guru. Bedanya ilmu agama atau ilmu Al-Quran dengan ilmu yang lain adalah ilmu Al-Quran perlu belajarnya dengan guru. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, yang dimaksud orang yang mengikuti petunjuk Allah adalah yang pertama dia membenarkan berita yang datang dari Allah. Salah satu ciri orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah dia membenarkan berita yang datang dari Allah. Ketika pada saat itu di dalam surat Al-Isra dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Maka pada saat itu Abu Bakar langsung percaya. Bahkan Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, seandainya ada hal yang lebih mustahil daripada ini, pasti akan saya percayai. Maka inilah yang sangat saat itu memberikan kesenangan tersendiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat yang lain tidak mempercayai Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah, yang pertama tadi Al-Quran sebagai cahaya atau Al-Quran adalah cahaya. Dan yang kedua adalah apa tadi Bapak Ibu? Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Dan yang ketiga Al-Quran adalah sebuah rahmat dan obat. Al-Quran adalah sebuah rahmat dan obat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian mau'izatum, sebuah nasihat, sebuah peringatan mir rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syifaa'ul lima fis sudur. Apa itu mau'izatum mir rabbikum? Yaitu yang dimaksud adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Qur'an ini juga menjadi hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Syekh As-Sa'di rahimahullahu juga mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu ada mengandung 3 hal. Yang pertama mengandung ilmu. Yang ilmu ini akan menjadikan orang yakin dan melenyapkan keraguan pada seorang manusia. Dan yang kedua, Al-Quran ini mengandung nasihat, yang dengannya akan lenyap segala keinginan untuk menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Al-Quran mengandung obat bagi tubuh atas derita dan penyakit yang menimpanya. Maka siapa yang merasakan sakit pada kesempatan kali ini, perbanyaklah membaca Al-Quran. Sakit hati ataupun fisik, obatnya adalah Al-Quran. Mungkin apabila sakit fisik tidak langsung sembuh, setidaknya memberikan kesabaran kepada kita untuk lebih menerima dari cobaan yang Allah berikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah 3 keutamaan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin kajian kali ini tidak begitu panjang seperti kajian-kajian yang seperti biasanya, karena namanya juga pengganti. Ya, namanya juga kita menggantikan Ustadz besar kita, Ustadz Junianto, yang sedang berhalangan hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan beliau kesehatan sehingga memudahkan untuk memberikan dia ilmu kepada kita semua. Demikian jamaah kajian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.